Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas limpahan karunia-Nya lah kita dapat berkumpul secara virtual ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Yang saya hormati Ibu Hajah Tri Hidayati SHI MH dan teman-teman sekalian dari kelas HES 1A yang saya cintai. Nah, di sini kami dari kelompok 3 akan memaparkan materi kami, tujuan dan fungsi hukum, investasi, dan bisnis negara. Ya, dalam mengerjakan atau menyusun tugas kelompok ini kami beranggotakan 3 orang. Yang pertama saya sendiri, Tasya Slavin Kayuan, kemudian rekan saya Nur Laila dan juga Ajijah. Untuk materi pertama saya akan paparkan. Ya, masuk ke dalam bagian pembahasan. Yang pertama ada investasi. Istilah investasi berasal dari bahasa Latin yaitu investire atau memakai, sedangkan dalam bahasa Inggris disebut investment. Istilah hukum investasi berasal dari terjemahan bahasa Inggris yaitu investment of law. Dalam peraturan perundang-undangan tidak ditemukan pengertian hukum investasi. Untuk mengetahui arti dari hukum investasi ini, maka harus dicari pandang para ahli dan kamus hukum. Nah, ada beberapa pendapat dari para ahli mengenai investasi tadi. Menurut Fitzgerald, mengartikan investasi adalah aktivitas yang berkaitan dengan usaha penarikan sumber dana yang dipakai untuk mengadakan barang modal pada saat sekarang, dan barang modal akan menghasilkan aliran produk baru di masa yang akan datang. Kemudian salah satu pendapat yang kedua lagi ada Kamarudin Ahmad. Beliau mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan investasi adalah menempatkan uang atau dana dengan harapan untuk memperoleh tambahan atau keuntungan tertentu atas uang atau dana tersebut. Jadi di sini dapat saya simpulkan untuk investasi merupakan kegiatan menanam modal. Jadi kita menaruh dana, kemudian kita kembangkan untuk memperoleh tambahan atau keuntungan dari dana tersebut. Nah, kemudian pengaruh investasi dalam perekonomian. Yang pertama ada capital stock, kemudian input tenaga kerja, dan output nasional. Poin yang pertama adalah capital stock. Capital stock itu adalah kegiatan penanaman modal untuk menghasilkan investasi yang akan terus menambah stok modalnya. Karena peningkatan produksi memerlukan penambahan input, jadi input tenaga kerja sangat berpengaruh pada investasi dalam perekonomian. Kemudian output nasional. Output nasional merupakan salah satu indikator terciptanya alokasi sumber daya yang efisien. Ya, baik, selanjutnya materi akan dilanjutkan oleh rekan-rekan saya. Selanjutnya, terdapat beberapa pasal yang hanya saya sebutkan sebagian saja tentang ruang lingkup peraturan undang-undang penanaman modal. Pasal yang pertama adalah tentang penanaman modal dalam segala bentuk kegiatan menanam modal. Sedangkan pasal yang kedua tentang ketentuan dalam undang-undang yang berlaku bagi penanaman di semua sektor wilayah. Kemudian, terdapat peraturan undang-undang pasar modal. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal. Pasar modal bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan, dan stabilitas ekonomi nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat. Kemudian, terdapat peraturan Undang-Undang Pasar Modal. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal. Pasar modal bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan, dan stabilitas ekonomi nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing.
Yang pertama, pengertian penanaman modal dalam negeri. Istilah penanaman modal dalam negeri berasal dari bahasa Inggris, yaitu domestic investment. Nah, menurut pasal 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968, penanaman modal dalam negeri adalah penggunaan daripada kekayaan baik secara langsung maupun tidak langsung. Penggunaan kekayaan secara langsung adalah penggunaan modal yang digunakan secara langsung oleh investor domestik untuk pengembangan usahanya. Sedangkan penggunaan secara tidak langsung merupakan penggunaan modal yang digunakan tidak dilakukan secara langsung untuk membangun usaha. Adapun menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, penanaman modal dalam negeri adalah kegiatan menanamkan modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanaman modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri. Pihak yang dapat menjadi penanaman modal dalam negeri adalah orang perorangan warga negara Indonesia. Yang kedua, Badan Usaha Indonesia. Yang ketiga, Badan Hukum Indonesia. Adapun prosedur dan syarat-syarat investasi dalam negeri. Nah, pihak yang dapat mengajukan permohonan penanaman modal baru dalam rangka penanaman modal dalam negeri adalah perseorangan terbatas. Yang kedua, Commandeer Venootschap atau CP, firma, badan usaha korupsi, BUMN, BUMD, dan perorangan. Hal-hal yang harus diisi oleh calon investor dalam permohonan. Yang pertama, keterangan pemohonan yang meliputi nama pemohon, NPWP, akta pendirian, dan perubahannya. Misalnya nama notaris, nomor, dan tanggal, pengesahan Menteri Kehakiman, serta alamat lengkap. Yang kedua, keterangan rencana proyek yang meliputi bidang usaha, lokasi proyek, produksi per tahun, pemasaran per tahun, luas tanah yang diperlukan, tenaga kerja, rencana investasi, sumber pembiayaan, modal perseorangan, jadwal waktu penyelesaian proyek, dan pernyataan. Adapun perkembangan penanaman modal dalam negeri. Penanaman modal dalam negeri dimulai sejak tahun 1968, yaitu sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang penanaman modal dalam negeri sampai dengan saat ini. Dengan adanya undang-undang ini, memberikan kesempatan kepada investor domestik menanamkan modalnya dalam negeri. Selanjutnya saya akan menjelaskan penanaman modal asing. Istilah penanaman modal asing merupakan terjemahan dari bahasa Inggris, yaitu foreign investment. Menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang penanaman modal asing hanya meliputi modal asing secara langsung yang dilakukan menurut atau berdasarkan ketentuan-ketentuan undang-undang dan digunakan untuk menjalankan usaha di Indonesia. Adapun unsur-unsur penanaman modal asing dalam definisi di atas dapat meliputi: 1. Dilakukan secara langsung, artinya investor secara langsung menanggung semua resiko yang akan dialami dari penanaman modal tersebut. 2. Menurut undang-undang, artinya bahwa modal asing yang diinvestasikan di Indonesia oleh investor asing seharus didasarkan pada substansi, prosedur, dan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ditetapkan oleh pemerintahan Indonesia. Yang ketiga, digunakan untuk menjalankan perusahaan di Indonesia. Artinya, modal yang ditanamkan oleh investor asing digunakan untuk menjalankan perusahaan di Indonesia harus berstatus sebagai badan hukum. Pada pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal menyebutkan penanaman modal asing adalah kegiatan penanaman modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanaman modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanaman modal dalam negeri. Adapun hak dan kewajiban dalam penanaman modal asing. Dalam pasal 8, pasal 10, pasal 14, pasal 15, dan pasal 18 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal. Hak investor asing sebagai berikut: 1. Mengalihkan aset yang dimilikinya kepada pihak yang diinginkannya.
Kedua, melakukan transfer dan repatriasi dalam valuta asing, antara lain terhadap modal, keuntungan, bunga bank, dividen, dan pendapatan lain. Dana untuk pembayaran kembali pinjaman, royalti atau biaya yang harus dibayar, dan sebagainya. Masih banyak ya. Sedangkan kewajiban penanaman modal, khususnya investor asing, telah ditentukan dalam pasal 15 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal, yaitu 1. Menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Kedua, melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan. Yang ketiga, membuat laporan tentang kegiatan penanaman modal dan menyampaikan kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal. 4. Menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal. Yang kelima, mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun perkembangan investasi asing di Indonesia. Investasi asing sangat dibutuhkan oleh bangsa Indonesia karena keberadaan investasi asing memberikan dampak positif dalam pembangunan bangsa dan negara, sehingga pemerintahan Indonesia akan berusaha semaksimal mungkin untuk mendatangkan investor asing. Pada investor asing yang datang ke Indonesia akan membawa dolar. Dengan dolar yang dibawakannya tersebut akan dapat membiayai semua proyek di Indonesia. Perkembangan jumlah investasi asing yang ditanamkan investor asing dapat dipilih menjadi dua masa, yaitu masa Orde Baru dan Reformasi. Masa Orde Baru dimulai sejak tahun 1967 sampai dengan 1997, sedangkan masa Reformasi dimulai sejak tahun 1998 sampai dengan 2007. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.